Setelah debat perdana Capres, kini giliran Cawapres mengisi panggung debat. Adu argumen, intrik, hingga kejutan muncul. Seberapa besar pengaruh performa kandidat terhadap pilihan rakyat? Saya, Niluh Puspa, mencari jawabnya. Wakil Presiden. Ini adalah calon-calon pemimpin kita. Bukan hanya retorika politik. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies. Saya agak kaget juga mau membangun 40 kota selevel Jakarta. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius. Kalau lihat performa debat Capres, kemudian debat Cawapres, kira-kira ini masih akan ada antusiasme yang sama untuk menantikan 3 debat lagi? Iya, meskipun debat kalau di jajak pendapat kita kan sebenarnya tidak mengubah banyak pilihan orang ya. Tapi debat calon wakil presiden itu menunjukkan bahwa Gibran mampu menyeimbangkan diri gitu ya dengan Pak Mahfud dan Gus Muhaimin. Jadi elemen of surprise yang disiapkan oleh Gibran berhasil. Kami bangga sekali dengan apa yang tadi disampaikan oleh Gus Muhaimin. Tapi terus terang saja saya sangat bangga dengan calon wakil presiden saya. Saya pede semuanya. Ini juga dimunculkan oleh Mas Gibran ketika ada ekspresi yang disebut duping delight. Ketika seseorang berhasil untuk membuat lawan bicaranya itu tidak berdaya, nah ini ada muncul suatu ekspresi tertawa kepuasan seperti itu. Dan ini munculnya smooth sekali. Caimin kalau mata awam menangkap bahwa beliau ini jenaka, tetapi mikro yang muncul di ekspresi wajahnya adalah ekspresi. Debat Pilpres kedua menjadi panggung bagi ketiga calon wakil presiden, Muhaimin Iskandar, Gibran Rakabuming Raka, dan Mahfud MD. Debat perdana calon wakil presiden tak kalah seru dibanding debat perdana calon presiden. Ketiga cawapres menghadiri acara debat di Jakarta Convention Center Jumat 22 Desember 2023. Calon Wakil Presiden nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mendapat kesempatan pertama dalam sesi penyampaian visi dan misi. Diikuti Cawapres nomor urut 3, Mahfud MD, dan Cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar. Lalu apa agenda ke depan? Kita akan lanjutkan hilirisasi. Bukan hanya hilirisasi tambang saja, tapi juga hilirisasi pertanian, hilirisasi perikanan, hilirisasi digital, dan lain-lain. Kita lanjutkan juga pemerataan pembangunan yang tidak lagi Jawa sentris. Kita genjot terus ekonomi kreatif dan juga UMKM. Kita harus lawan korupsi. Menimbang istilah anak muda, hai koruptor, kutabrak kau. Hai wir, mundur kau wir. Nah korupsi, setabrak. Saudara sekalian, ini semua dalam rangka agar terjadi pemerataan seperti ketentuan pasal 3 Undang-Undang Dasar. Di Al-Quran disebut, kaila yakuna dulatan bainal yang. Jangan biarkan kekayaan itu hanya beredar di antara orang kaya. Selesai. Amin akan memastikan 5% anggaran dari APBN atau sekitar 150 triliun kita khususkan untuk kaum muda Indonesia. Kredit usaha anak muda yang diberi kesempatan untuk mengakses sebanyak-banyaknya menjadi pelaku ekonomi yang baik. Kita akan hadirkan bagaimana agar desa-desa tumbuh berkembang. Insya Allah 5 miliar per desa akan kita wujudkan tiap tahun bagi pembangunan nasional kita. Debat mulai panas tatkala Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, mendapat pertanyaan seputar pengelolaan keuangan pajak dan APBN. Pertanyaan ini akhirnya merembet
ke soal pembangunan ibu kota negara atau IKN. Gibran yang menyatakan komitmen untuk melanjutkan pembangunan IKN mendapat tekanan dari dua cawapres lainnya, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Tapi tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebut. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana? Ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Hanya pada Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres. Dalam perdebatan soal perkotaan, ide dan gagasan dari Muhaimin Iskandar dianggap tak masuk akal oleh dua cawapres lain, Gibran dan Mahfud MD. Kami memiliki satu tekad bahwa di dalam pemerintahan yang akan datang minimal harus dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Gus Muhaimin ini agak aneh ya. Pengen bangun kota selevel Jakarta tapi nggak setuju sama IKN. Ya, apa itu bisa dilaksanakan 5 tahun Bapak menjadi presiden dan wakil presiden? Berapa kota dalam 5 tahun? Ini IKN aja sudah puluhan tahun baru dilaksanakan. Itu pun yang investasi baru dalam bentuk janji. Dalam sesi tanya jawab antar cawapres, saudara, saling kritik dan sanggah terjadi. Salah satunya saat Mahfud dinilai oleh Gibran tidak menjawab secara gamblang soal regulasi penangkapan karbon. Prof. Mahfud menjawab 2 menit, tapi pertanyaan saya belum dijawab sama sekali, Pak. Apa regulasinya, Pak, untuk carbon capture and storage? Simple sekali, Pak, pertanyaan saya, Pak. Mohon dijawab, Pak. Perdebatan antara Mahfud MD dan Muhaimin Iskandar soal target pertumbuhan ekonomi juga berlangsung sengit, saudara, lantaran keduanya memiliki hitung-hitungan yang berbeda. Anda menyimpang dari rumus yang selama ini terjadi. Kalau Anda berani dengan ekor 4 saja, Anda pasti bisa 7%. Pasti bisa 7%, apalagi 4 sampai 5. Lah ini Anda mengatakan segini, tapi pertumbuhan ekonominya cuma 5,6. Secara matematis agak kurang cepat. Juga harus realistis bahwa 7% itu bisa jadi cuma omong kosong, di mana kenyataannya setelah APBN kita jalan sampai hari ini aja 5% yang diterapkan oleh pemerintah hari ini juga masih mengalami banyak kontraksi. Dalam arti utang luar negeri masih menjadi andalan utama. Emosional ketiga cawapres, saudara, juga diuji saat sesi saling menanggap. Selain pemberantasan pinjaman online, judi online, ini pun masih harus diselepet lagi. Karena tidak komprehensif di dalam menangani ini. Sehingga pinjol masih merajalela, judi online masih merajalela. Sebelum saya jadi wali kota, itu lebih besar. Saya tahulah ini arah pertanyaannya kemana. Tapi yang jelas ini, Gus. Apa yang sudah dibangun, yang kita lihat bukan bangunan fisiknya saja. Tapi kita lihat impact-nya ke warga. Saya ingin tanya, 23% itu dari apa? 23% dari PDB atau dari APBN atau apa untuk menaikkan pajak? Hati-hati loh, rakyat itu sensitif kalau pajak dinaikkan. Debat perdana cawapres ini menjadi penutup manis bagi mereka untuk menghadapi debat-debat selanjutnya. Kami bangga sekali dengan apa yang tadi disampaikan oleh Gus Muhaimin, gagasan, rencana terkait dengan bagaimana kita bisa merasakan manfaat dari pertumbuhan ekonomi disampaikan, dan tadi semua gagasan-gagasannya terungkapkan. Kami bersyukur sekali. Saya sangat bangga dengan calon wakil presiden saya.
Saya katakan kalau saya seorang guru yang memberi nilai pada saat ujian, saya beri nilai 9,9 kira-kira gitu. Yang paling saya senang itu adalah segmen terakhir kelima, karena saya konkret menyampaikannya yang akan kita lakukan untuk mencapai 7% pertumbuhan. Itu lebih konkret, ada 21 agenda dan itu adalah janji terbuka. Lantas saudara, bagaimana pengaruh performa para kandidat dalam debat cawapres di malam terhadap elektabilitas mereka? Saya akan membahasnya bersama dengan peneliti Litbang Kompas, Yohan Wahyu. Ikuti saya saudara. Jadi elemen of surprise yang disiapkan oleh Gibran berhasil. Relatif berhasil ya, dia well prepare gitu ya kalau kita lihat. Tapi apa yang dianggap masih kurang dari Gibran? Saudara, debat Pilpres 2024 yang kedua, yaitu debat calon wakil presiden, telah dilaksanakan 22 Desember lalu. Nah, seperti apa respon dari masyarakat di berbagai kalangan? Ikuti saya, saudara. Terlihat memang cawapres mana yang punya kualitas itu kelihatan. Tapi kalau misalkan untuk jadi sebuah pasangan justru kayaknya saling melengkapi gitu. Karena di capresnya misalkan kurang, di cawapresnya nambah. Tapi ada juga yang sebaliknya. Debatnya kan sudah 2 kali. Apakah semakin yakin dengan pilihannya atau semakin bingung, Mas? Menjadi yakin atau enggak, belum. Tapi sudah semakin ada gambaran. Mbak, setelah nonton debat, bagaimana Mbak melihatnya? Siapa yang paling berkualitas menurut Mbak Nidia? Rata sih, kayak nggak semuanya yang ada yang bagus banget, ada yang enggak. Harus nonton, kalau nggak nonton rugi kita. Kan nggak tahu, kalau cuma dengar dari orang kan nggak masuk ke hati saya. Berarti debat tadi malam termasuk seru nggak, Bang? Wah, seru banget. Seru banget. Ada juga yang tegas, ada juga yang sampai begini mikir-mikir kebingungan apa gitulah. Apakah semakin yakin dengan pilihannya atau semakin ragu sebagai calon pemilih Pilpres nanti? Kalau saya semakin yakin. Debat cawapres menjadi hal yang paling ditunggu oleh halayak. Bagaimana performa dari ketiga cawapres ini? Sudah mampukah menarik perhatian publik, saudara? Dan mungkinkah ini bisa memengaruhi elektabilitas? Kita perbincangkan hal ini bersama dengan peneliti Litbang Kompas, Mas Yohan Wahyu. Mas Yohan, terima kasih sudah bersama Nilo. Sama-sama Nilo. Bagaimana debat semalam, Mas Yohan? Ya seru ya. Jadi kalau dibandingkan debat pertama calon presiden dengan calon wakil presiden, kalau pakai jajak pendapat Kompas sih antusiasmenya lebih tinggi ini. Jadi kalau debat pertama calon presiden itu masih di bawah 60% ya, sekitar 65-9 sampai 60%. Debat cawapres ini kalau jajak pendapat kita itu 65% itu mengikuti. Artinya ada sisi penasaran publik terhadap calon wakil presiden ini dibandingkan debat pertama. Sebenarnya ini juga ada efek wow ya. Selama ini kan yang paling menjadi perbincangan kan Gibran gitu ya. Masih trending ini masih di X. Trending sebelum debat dan pasca debat gitu ya. Debat calon wakil presiden menunjukkan bahwa Gibran mampu menyeimbangkan diri gitu ya dengan Pak Mahfud dan Gus Muhaimin. Dan ini terbaca di hasil jajak pendapat kita semalam, nilai rata-rata dari sisi penampilan, dari sisi kemampuan menjawab, dan dari sisi menjelaskan isu-isu yang menjadi tema debat itu rata-rata sudah relatif seimbang. Dari skor 1 sampai 10, 3 cawapres kita di angka 7 sebenarnya. Artinya memang kalau bisa dikatakan, ya Gibran ini di luar ekspektasi, di atas ekspektasi ya. Selama ini kan orang penasaran dengan kemampuannya. Karena irit bicara selama ini. Jadi elemen of surprise yang disiapkan oleh Gibran berhasil. Relatif berhasil ya. Dia well prepare gitu ya kalau kita lihat. Tapi apa yang dianggap masih kurang dari Gibran? Aspek menjelaskan itu Gibran relatif lebih
rendah. Kita tahu memang istilah-istilahnya banyak istilah yang mungkin bagi kebanyakan kita sangat elit gitu ya. ICORS, kemudian SGIE gitu ya. Terus kemudian carbon capture yang bagi orang apaan gitu ya. Ini yang kemudian istilah-istilah diksi-diksi yang terlalu elit, yang terlalu mungkin belum bukan menjadi perbincangan publik. Itu yang sedikit banyak menjauhkan wacana publik dengan wacana debat. Dan ini kemudian karena mungkin durasi waktu ya, kemudian tidak dijelaskan secara komprehensif di debat itu. Itu membuat penilaian buruk nggak diksi-diksi yang dikeluarkan oleh Gibran? Dari aspek menjelaskan persoalan, belum ya. Ketika menanyakan itu ke Muhaimin di aspek SGIE, itu kan ketika Gus Muhaimin mengatakan tidak tahu, Gibran pun juga menjelaskan dengan melihat catatan. Terus terang SGIE saya nggak paham. SGIE itu apa? Tenang. SGIE itu adalah State of Global Islamic Economy. Misalnya sekarang yang sudah masuk peringkat 10 besar adalah makanan halal kita, skincare halal kita, fashion kita. Nah, itu yang saya maksud, Gus. Artinya memang ada aspek-aspek debat ini memang ada semangat kemudian ibarat main badminton, itu nyari poin dengan kelemahan lawan, kesalahan lawan. Dan itu banyak dimanfaatkan oleh Gibran. Itu dimanfaatkan oleh Gibran. Saya pikir ini kejelian tim Gibran untuk kemudian memanfaatkan kelemahan lawan menjadi poin bagi Gibran gitu. Kalau kita lihat ya pembahasan isu ekonomi yang sering sekali disebut oleh Cawapres ini kan soal IKN, pemerataan pembangunan, pemberantasan korupsi, perhatian pada UMKM. Nah, kira-kira yang dari semua isu yang diperbincangkan itu, yang paling menyentuh hati masyarakat itu yang mana sih, Mas? Perbincangan dari debat calon wakil presiden itu memang tidak, sebagian besar tidak menjawab persoalan ekonomi masyarakat kita secara langsung, keseharian, tapi isu pemberian makan gratis, program makan siang gratis, saya pikir itu sedikit banyak akan menyentuh pemilih kita yang sebagian besar karena lebih mudah dicerna ya dibandingkan isu-isu yang lain yang muncul di debat itu. Jadi kalau soal IKN ini kan dari debat sebelumnya IKN masih jadi perbincangan, perdebatan, di debat kali ini masih juga. Itu jadi concern nggak untuk bagi masyarakat soal IKN ini? Bagi masyarakat secara umum saya pikir masih jauh ya. IKN itu kan pembangunan juga masih belum selesai, masih proses lama gitu, apalagi kemudian isu ini isu yang sebenarnya dikampanyekan oleh 01 sebagai program yang bukan prioritas gitu ya. Seringkali kan diferensiasi yang dijelaskan oleh pasangan Anies Muhaimin itu kan kebutuhan real kita saat ini adalah soal fasilitas sekolah, jaminan kesejahteraan guru yang selama ini terabaikan, lebih baik uang yang dipakai untuk IKN itu untuk mereka. Jadi lebih ke skala prioritas ya. Kalau lihat performa debat Capres, kemudian debat Cawapres, kira-kira ini masih akan ada antusiasme yang sama untuk menantikan 3 debat lagi? Iya, meskipun debat kalau di jajak pendapat kita kan sebenarnya tidak mengubah banyak pilihan orang ya. Di debat semalam itu di jajak pendapat kita hanya 10%, 10-11% yang mengaku debat ini akan kita pikirkan untuk mengubah pilihan kita gitu. Tapi 66,5% tidak akan berubah sebenarnya. Tidak akan berubah. Sudah pilihan kita tetap gitu ya. Apapun yang terjadi di debat yang terjadi di debat itu saya tetap milih. Meskipun dibantai, meskipun tidak bisa menjawab, tidak mempengaruhi. Jadi aspek partisan, orang sudah punya pilihan dan itu akan mempertahankan pilihan itu apapun yang terjadi. Tapi apakah 3 debat tersisa, 2 kali calon presiden dan sekali lagi calon wakil presiden itu akan meningkatkan antusiasme? Iya. Ya, masih. Kalau kita lihat tren di 2 debat terakhir ya, itu ada kenaikan antusiasme. Memang sasarannya debat ini adalah undecided voter. Undecided voter ini kan pasti akan menunggu di titik tikungan terakhir. Tapi berkaca dari 2 debat terakhir, apa catatan Anda untuk pasangan Capres-Cawapres ini menghadapi debat selanjutnya? Yang pertama tentu memang penting untuk menyiapkan diri lebih siap gitu ya, lebih well prepared. Saya sih melihat ya, Pak Mahfud ini agak di bawah ekspektasi kita gitu ya. Selama ini kan sebelum debat seorang guru besar, beliau mestinya lebih prepare gitu ya. Sementara Gibran ini agak di atas ekspektasi. Sementara Gus Muhaimin ya sesuai ekspektasi gitu ya. Yang kedua, penguasaan materi debat itu penting ya untuk kemudian menjaga isu debat itu.
Pak Mahfud seringkali kemudian mengalirkan debat, setiap kali debat ditanya baik penanya panelis maupun dari pasangan dari calon wakil presiden, itu seringkali aspek hukum yang ditonjolkan gitu. Hal yang sama Gus Muhaimin ya standar sekali, tidak kemudian tidak konkret gitu. Gibran relatif konkret meskipun tidak tuntas gitu ya. Artinya apa? Debat ini memang tidak menjawab persoalan sebenarnya. Debat ini lebih adu kemampuan public speaking, adu kemampuan menguasai isu dan gagasan yang dimunculkan, dan sebenarnya adu kemampuan untuk bagaimana mereka bisa mempengaruhi sentimen ke pemilihnya gitu ya. Jadi ini kan menjaga pemilihnya tetap loyal satu sisi, yang kedua berharap ada tambahan pemilih baru dari undecided voter pilihan. Karena debat selanjutnya ini akan capres di tahun depan ya, 7 Januari. Apa catatan Anda untuk debat capres bagi ketiga capres ini? Debat capres itu kan mestinya ditarik lebih atas ya. Perdebatan yang sifatnya paradigma, perdebatan yang sifatnya cara berpikir presiden itu, paradigma soal bagaimana keperpihakan dia terhadap isu itu, positioning dia terhadap isu itu. Paling tidak publik bisa tahu arah bangsa ini 5 tahun ke depan itu akan dibawa oleh seorang presiden dengan pemikiran seperti ini. Nah, itu yang sebenarnya harus ditonjolkan, tidak malah berdebat pada sisi teknis apalagi operasional ya. Apalagi menyerang personal dalam setiap debat itu tidak boleh. Terima kasih Mas Yohan Wahyu, peneliti Litbang Kompas, sudah berbagi pandangan di Nilu. Sehat selalu Mas Yohan. Sehat selalu. Ini juga dimunculkan oleh Mas Gibran ketika ada ekspresi yang disebut, nah ini penting banget Mbak, duping delight. Apa itu? Dibangun 40 kota baru yang selevel dengan Jakarta. Gus Muhaimin ini agak aneh ya. Untuk menaikkan pajak, hati-hati loh. Rakyat tuh sensitif kalau pajak dinaikkan. Debat menjadi ajang bagi para kandidat untuk menunjukkan kompetensinya pada masyarakat, dan gestur tubuh mereka sepanjang debat ini juga tidak bisa lepas dari penilaian masyarakat, saudara. Kira-kira bagaimana pakar gestur dan juga mikro ekspresi melihat penampilan para cawapres debat itu, saudara? Kita perbincangkan hal ini bersama saya sudah hadir Monica Kumalasari, pakar gestur dan mikro ekspresi. Mbak Monica, apa kabar? Sehat selalu? Halo Mbak Nilu, kabarnya sehat dan semakin semarak ya setelah debat semalam. Jadi menurut Mbak Monica, dari debat itu siapa yang paling enjoy selama debat 2,5 jam berlangsung itu? Ya, jadi kalau melihat dari sisi yang enjoy, tampaknya oleh mata awam yang banyak terlihat adalah Caimin tetap jenaka dengan selepet dan bahkan dengan social smile ya, saya mengatakan seperti itu. Jadi menanggapi apapun dengan smile. Secara makro ditunjukkan secara jenaka, tetapi mikro yang muncul di ekspresi wajahnya, nah ini juga berkesesuaian dengan emotional analysis yang muncul dari netizen, bahwa ekspresi yang banyak dimunculkan adalah fear ya. Fear itu adalah ekspresi takut, keraguan-raguan dan sebagainya begitu ya. Ketika beliau ini banyak menjawab mengenai hal yang tidak diketahui, misalnya tentang ekonomi syariah, SGI begitu ya. Kemudian juga beliau dengan rendah hati mengatakan apa ini maksudnya begitu ya. Jadi baseline dari Caimin yang merupakan tokoh yang jenaka dan kemudian santai ini memang diperlihatkan semalam. Walaupun ya kita maklumi bahwa debat seperti itu akan membawa seseorang kepada rasa takut, kecemasan dan sebagainya yang muncul juga. Yang paling banyak diminati atau diberikan perhatian khusus atensi adalah Cawapres 02 atau Mas Gibran ya. Semua orang banyak yang sudah meragukan kemampuannya dalam debat. Namun
Diuntungkan pula dengan pilihan tema ya, karena didukung oleh pengalaman dan fakta sehingga spontanitas ini keluar dan memang menjadi genuine gitu apa yang disampaikan. Jadi saya mengatakan bahwa di sini tidak ada keraguan-raguan dan juga memiliki rasa confident yang sangat tinggi. Nah, tetapi bagaimana dengan ekspresi yang bersangkutan menyikapi bahwa lawan debatnya ini adalah orang-orang yang lebih senior begitu. Kalau kita lihat dari makro gestur yang nampak, ini memang menampakkan kesopanan. Namun dari penampilan Mas Gibran, mikronya tetap juga bisa terbaca. Ketika ada tanya jawab dengan Prof. Mahfud, seperti itu ya. Ada beberapa istilah-istilah yang memang secara teknikal Prof. Mahfud tidak memahaminya. Nah, ini ada muncul ekspresi yang disebut dengan, saya mengatakannya konten bahasanya. Ini adalah menganggap bahwa lawan bicaranya itu lebih inferior, tidak memahami esensi dari masalahnya. Ini juga dimunculkan oleh Mas Gibran ketika ada ekspresi yang disebut, nah ini penting banget Mbak, duping delight. Ya. Jadi ketika seseorang berhasil untuk membuat lawan bicaranya itu tidak berdaya, ya. Nah, ini ada muncul suatu ekspresi tertawa, kepuasan seperti itu, dan ini munculnya smooth sekali begitu ya. Berikutnya adalah Prof. Mahfud nih gitu ya. Jadi ketika debat dengan Mas Gibran gitu ya, ketika ada beberapa hal yang tidak sesuai antara pertanyaan dengan jawaban, ini juga muncul sama seperti Mas Gibran. Jadi ada ekspresi konten yang keluar bahwa saya memahami ini begitu ya, ketika dijelaskan mengenai undang-undang begitu ya, jadi caranya memang seperti dosen seperti itu. Jadi dari ketiganya ini yang PD-nya paling tinggi sepanjang debat itu siapa menurut Anda? Mas Gibran. Dan itu hal yang positif saja Mbak kalau seperti itu? Positif saja karena juga bahwa penguasaan materi ini udah tahu kan gitu ya. Dan tidak ada masalah juga walaupun kita lihat nih Prof. Mahfud juga cukup percaya diri. Ada bocor-bocor emosi juga ketika menjawab yang lebih muda begitu, dan Prof. Mahfud ini berusaha untuk tetap memuliakan paslon 02 dengan mengatakan yang terhormat Mas Gibran. Tetapi kalau Caimin dengan 02 gitu ya, dengan Mas Gibran, ini masih ada menyebut dengan Pak Gibran, padahal umumnya mengatakan kita dengan Mas Gibran seperti itu. Ini adalah hubungan yang lebih dekat begitu. Oke. Pada saat bahas IKN ini kan ramai nih karena ketiganya sama-sama berinteraksi dengan isu yang sama. Apakah Anda melihat di situ tensi tinggi di antara ketiganya, ada emosional yang keluar? Ada emosional yang keluar, misalnya 01 ya, ketika dijawab mengenai IKN, padahal yang bersangkutan sendiri hadir juga dan ikut motong tumpeng begitu ya. Nah, ini ada banyak surprise sebetulnya yang ditunjukkan dari ekspresi yang muncul. Jadi semalam itu banyak ekspresi-ekspresi surprise yang tidak diduga. Baik, begitu. Mbak Monika Kumalasari, pakar gestur dan mikroekspresi. Terima kasih sudah berbagi pandangan di Niluh, Mbak Monika. Sehat selalu. Terima kasih. Debat Cawapres sudah berlangsung. Apakah pemaparan mereka untuk masalah ekonomi sudah benar-benar solusi yang konkret untuk persoalan bangsa ini? Termasuk bagaimana mereka juga akan menghadapi debat-debat selanjutnya. Berikut ulasannya untuk Anda. Debat perdana calon wakil presiden usai. Debat yang berfokus pada isu ekonomi ini berlangsung panas, saling adu gagasan, saling sanggah dan kritik terjadi. Namun, debat dinilai minim strategi tuntaskan persoalan bangsa. Seperti ke Mas Gibran ya, terkait dengan bagaimana membangun infrastruktur sosial agar tidak membebani APBN atau APBD itu belum clear dijawabnya. Caranya seperti apa juga belum clear. Ketika Caimin itu melontarkan isu bahwa ingin membuat bangunan yang berkualitas dan berkeadilan, maka bagaimana caranya itu belum terjawab juga. Isu tentang korupsi dan investasi yang dikemukakan oleh Pak Mahfud itu juga tidak dibahas secara detail. Bagaimana kelemahan KPK itu bisa mengurangi investasi, dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, itu juga belum jelas. Ada beberapa isu ya yang tidak dibahas dan mungkin melupakan masyarakat menengah dan ke bawah. Yang pertama adalah isu bagaimana menciptakan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Dalam debat kedua, Gibran dinilai berhasil menunjukkan kematangan politiknya, mampu menyajikan argumen yang kuat, mengimbangi Mahfud MD yang sudah kenyang pengalaman politik. Sementara Muhaimin Iskandar disebut kurang merespons secara tuntas pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan. Ada persepsi publik yang berubah secara total, terutama pada Gibran Rakabuming Raka yang dulu dipersepsikan sebagai orang yang tidak pernah mau berdebat, anti diskusi, menghindari pertanyaan-pertanyaan media. Tapi performa politiknya semalam saya kira memang itu di luar ekspektasi. Kalau Mahfud MD saya kira memang keahliannya cukup luar biasa. Hampir semua tema itu dikuasai. Artinya apa? Portofolio politik Mahfud MD sebagai profesor yang ahli di banyak hal, khususnya hukum, itu juga bisa dijadikan sebagai pendekatan dalam studi-studi ekonomi politik ya. Nah, yang memang satu hal terlupa itu adalah Muhaimin Iskandar. Padahal publik berharap Muhaimin Iskandar itu pendekatannya adalah demokrasi ekonomi, bahwa pembangunan ekonomi, bahwa pertumbuhan ekonomi jangan sampai meminggirkan orang miskin. Kan itu yang tidak keluar semalam. Tersisa 3 kali debat sebelum hari pencoblosan. Tim pemenangan para kandidat fokus memperbaiki strategi, menganalisis kelemahan lawan, dan meningkatkan kesiapan calon masing-masing. Kami sedang melaksanakan uji materi yang kemarin-kemarin itu semua, yang menyampaikan mana yang bisa dipertanggungjawabkan, kita membelah mana yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau memang benar agenda berikutnya adalah pertahanan, kami yakin betul ya bahwa penguasaan materi Pak Prabowo itu akan yang paling gemilang ya di antara dua paslon yang lain. Kami akan memastikan seluruh sajian informasi data itu yang benar kepada publik, bukan data bodong. Dalam dinamika debat bukan tentang suara siapa yang paling keras ataupun menonjol. Namun esensi debat yang sebenarnya terletak pada sejauh mana pesan yang disampaikan relevan dengan kebutuhan masyarakat. 52 hari jelang hari pencoblosan pemilu serentak 2024. Niluh kembali mengajak Anda melihat hiruk-pikuk panggung perpolitikan tanah air sepanjang 2023. Seorang wakil presiden dengan calon presiden yang sudah dimiliki oleh koalisi perubahan yaitu Bung Anies Baswedan, Bung Muhaimin Iskandar. Yang akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo adalah Bapak Profesor Dr. Mahfud MD. Sepakat mengusung Prabowo Subianto sebagai calon presiden Koalisi Indonesia Maju, Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden. Dukung semuanya untuk kebaikan negara ini. Perjalanan menuju tahun politik 2024 sangat dinamis. Sejumlah kejutan dan drama terjadi. Partai Nasdem menjadi partai politik pertama yang umumkan calon presiden, yakni Anies Baswedan. PKS dan Demokrat ikut serta dalam koalisi bersama Nasdem. Maka yang ingin dicari Nasdem adalah yang terbaik daripada yang baik-baik. Inilah kenapa akhirnya Nasdem melihat seorang sosok Anies Rashid Baswedan. Nasdem ini disebut hadirkan jarak antara Surya Paloh dan Presiden Jokowi. Isu keretakan pun menyeruak. Tatkala Jokowi nyatakan Nasdem telah mengambil langkah berlawanan. Nasdem itu ya, kita harus bicara apa adanya ya. Kan sudah memiliki koalisi sendiri. Saya, saudara, mewawancarai Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh untuk mengonfirmasi soal hubungannya dengan Presiden Joko Widodo. Ya, saya bisa menerima pikirannya Presiden Jokowi kalau memang melihat saya dalam arti kata dalam kapasitas sebagai pimpinan partai politik, koalisi pemerintahan yang belum exit ya, yang masih ada. Ya kan, belum pernah dibicarakan dan saling membicarakan untuk ada keinginan ya keluar dari koalisi pemerintahan itu.
Anda masih merasa bahwa Nasdem ini belum meninggalkan Jokowi, Pak Presiden sekarang? Kalau dari subjektivitas dan objektivitas kita ya pastilah. Kita menganggap masih sebagai koalisi pemerintahan. Ya. Tapi kalau presidennya menyatakan dia sudah punya koalisi sendiri, itu barangkali bisa dimaknain dengan maksud yang positif aja. Bagaimana kita berpikir positif dengan statement itu? Mungkin aja barangkali Presiden Jokowi tidak membicarakannya, bahwasanya dia mengharapkan kita untuk menjalankan peran kepiaran pemerintah yang ada di koalisi di luar pemerintahan. Itu kalau positive thinking. Iya. Kalau negative thinking kita berpikir ya ini kenapa ya ini orang ini sebagai presiden berpikirnya kok tidak dalam satu pemikiran yang menjaga keutuhan koalisi pemerintahan itu sendiri. Jadi tergantung kita sekarang. Mau berpikir yang positive thinking atau yang negative thinking. Kalau Pak Surya maunya melihat saya positive thinking positive aja. thinking saja. Tapi ketika keputusan Nasdem untuk membentuk koalisi sendiri, menghadirkan capresnya sendiri, itu kan dianggap sebagai langkah Nasdem ingin keluar begitu. Bagaimana Pak Surya? Mungkin ini persepsi dan pandangan, pemahaman ya, yang barangkali belum menyatu. Nasdem menganggap apa masalahnya dengan pencalonan seseorang warga negara Indonesia yang seutuhnya mempunyai hak politik untuk dicalonkan dan mencalonkan dirinya untuk dicalonkan. Apa yang salah? Ketika itu dianggap berseberangan misalnya? Siapa yang bilang berseberangan? Kalau berseberangan, kenapa ada yang namanya Gerindra berada dalam posisi pemerintah? Katakanlah yang namanya Golkar ada dalam posisi pemerintahan. PAN dalam kondisi pemerintahan, kalau diambil daripada starting awal koalisi pemerintahan itu, yang ada hanya siapa di sana? PDIP, Nasdem, itu pengusung-pengusung, tambah barangkali PKB, muncul ada Hanura, misalnya. Toh bukan Gerindra. Pada pemilu yang lalu, siapa Gerindra? Dia kompetisi pemerintah. Siapa PAN? Dia di luar pemerintah. Siapa juga yang namanya katakanlah di luar pemerintah. Nah, atas keinginan Nasdem bersama dengan Presiden Jokowi, nah kawan-kawan ini kita ajak untuk bersama-sama. Nah, kita sekarang sudah bersama. Dinamika politik terus terjadi hingga terbentuk 3 koalisi. Koalisi Perubahan terdiri dari Nasdem, PKB, dan PKS dengan Capres Anies Baswedan dan Cawapres Muhaimin Iskandar. Lalu Koalisi Indonesia Maju, Gerindra, Golkar, PAN, Demokrat, PSI, PBB, dan Gelora dengan Capres Prabowo Subianto dan Cawapres Gibran Rakabuming Raka. Dan juga saudara, Koalisi PDIP, P3, dan Perindo dengan Capres Ganjar Pranowo dan Cawapres Mahfud MD. Ketiganya resmi mendaftar ke KPU Oktober 2023. Terima kasih kepada seluruh jajaran partai koalisi. Begitu banyak yang terlibat di dalam penyiapan proses ini, khususnya dipimpin oleh para sekjen di masing-masing partai yang memungkinkan proses pendaftaran ini berjalan dengan baik. Dan secara resmi kita telah mendaftar sebagai calon presiden dan calon wakil presiden Republik Indonesia. Dan tadi Ketua KPU menyatakan bahwa berkas kita setelah dinilai lengkap. Kami bersama Mahfud dengan istri hadir di KPU tadi menyerahkan seluruh dokumen, visi, misi, dan seluruh persyaratan. Insya Allah sudah lengkap dan minggu besok kita akan cek kesehatan. Tak hanya drama pembentukan koalisi, saudara, muncul juga serangkaian peristiwa yang dinilai melukai demokrasi, yaitu dugaan ketidaknetralan pemerintah dan politik dinasti. Usai jeda, kami hadirkan ulasannya untuk Anda.
dengarkan putusan dulu ya. Sebentar saja Yang Mulia. Karena ini berkaitan dengan bisa benturan kepentingan Yang Mulia. Karena isu ini isu yang berat, isu serius. 25 September 2023, Partai Solidaritas Indonesia umumkan struktur organisasi yang baru, Saudara. Putra bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep, tiba-tiba didapuk jadi ketua umum. Publik riuh, pasalnya baru 3 hari Kaisang mendapat kartu tanda anggota. Dugaan Jokowi sedang membangun dinasti politik pun menyeruak. Saya sempat berbincang dengan Kaisang Pangarep terkait tudingan ini. Ini dianggap kok jadi mengukuhkan dinasti politik Pak Jokowi. Mas Kaisang bagaimana menanggapi itu? Biasa aja, balik lagi yang pilih masyarakat. Tapi Anda merasa bahwa ini bukan bagian dari seperti itu? Ya, masa saya ini, balik lagi yang pilih siapa? Masyarakat toh? Iya nggak? Iya nggak? Betul. Ya udah. Tapi privilege itu Mas Kaisang aku ya? Bahwa ya privilege selalu ada. Apa saya yang selalu terjadi bagian dari itu? Saya akan selalu ada privilege. Nah, dan saya harus akui itu. Mas Kaisang optimis bahwa dengan Mas Kaisang menjadi ketua umum, PSI bisa masuk ke Senayan? Insya Allah. Insya Allah. Selain Kaisang, kakaknya Gibran Rakabuming Raka juga disorot pasca Mahkamah Konstitusi putuskan soal batas usia Capres-Cawapres. Putusan ini menuai kontroversi karena Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi akhirnya nyatakan Ketua MK Anwar Usman yang juga paman Gibran melanggar kode etik. Publik lantas mempertanyakan legitimasi Pilpres 2024 jika hakim yang memutus perkara batas usia Capres-Cawapres dinyatakan melanggar kode etik. Bagaimana mungkin ketika putus 90 itu dijatuhkan, padahal menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, syarat-syarat untuk menjadi presiden dan wakil presiden itu ditetapkan dengan undang-undang. Kita mengetahui begitu putusan 90 dijatuhkan, DPR bersama-sama dengan presiden itu tidak melakukan perubahan apapun terhadap undang-undang pemilihan umum. Dan kemudian secara cepat menggunakan putusan 90 itu sebagai dasar dari pencalonan cawapres, yaitu dalam hal ini adalah Gibran. Oleh karena itu pertanyaannya, apakah bisa putusan 90 itu kemudian digunakan secara langsung tapi tanpa melakukan perubahan terhadap undang-undang pemilihan umum? Nah, akibatnya karena begitu banyak pertanyaan terhadap putusan 90 ini, maka rentetannya adalah apakah putusan ini bisa menjadi dasar hukum yang kuat yang akan memberikan legitimasi yang kuat terhadap pencalonan dari cawapres Gibran. Menurut saya ini legasi yang terburuk yang pernah dimiliki oleh Presiden Republik Indonesia. Kenapa demikian ya? Karena beliau berupaya untuk melakukan rekayasa politik ya, rekayasa hukum ya, supaya sang anak sulung beliau yaitu Gibran Rakabuming Raka itu bisa menjadi calon wakil presiden ya. Ini menurut saya tidak bisa diterima dengan akal sehat. Namun Saudara, pemerintah menjamin Presiden Jokowi akan mampu bersikap netral di pemilu serentak 2024. Tentu saja kita nggak bisa menolak atau tidak bisa mengabaikan kesan banyak orang atau mungkin juga persepsi banyak orang. Toh faktanya memang putra beliau mencalonkan diri menjadi cawapres. Jadi kesan itu nggak bisa dibendung. Tetapi kita juga harus percaya bahwa Presiden telah menyatakan bahwa akan berdiri di atas